Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kami. Jadikan hidup kami sukses, berkah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halalkan syafa'atul ummahnya bagi kami semuanya. Perkenankan kami semuanya memasuki surga Firdausul A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Yasin ayat 11 dan ayat 12. Oleh karena itu kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan membaca tafsir Sufat Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita semuanya dan apa yang kita kaji menjadi tuntunan dalam kehidupan. Baik, saya akan mulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat Yasin ayat 11 dan ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. أنعمت عليهم غير المغضوب
innama sesungguhnya hanya saja tunziru engkau memperingati man orang ittaba'a yang mengikuti az-zikra peringatan wa khusya dan dia takut ar-rahmana kepada Allah yang Maha Pengasih bil ghaib walaupun mereka tidak melihatnya, bil ghaib secara gaib. Fabashirhu maka beri kabar kepadanya bimaghfiratin dengan ampunan wa ajrin karim dan pahala yang mulia. Inna sesungguhnya kami kami nuhyil mauta kami menghidupkan yang mati wa naktubu ma qaddamu dan kami menulis apa yang telah dilakukan wa atharahum dan apa yang mereka tinggalkan wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsaynahu kami kumpulkan fi kitabim mubin dalam kitab yang jelas yaitu Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bissawab. Ayat ke-11 dan ke-12 ini menggambarkan kondisi yang berbeda dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dari depan, dari belakang ya itu ada penghalang, padahal ajaran-ajaran para nabi dan para rasul itu jelas. Nampak, terlihat, terdengar, terasa. Inilah kondisi yang harus kita khawatirkan. Kenapa begitu? Telinganya ada nempel, pendengarannya ada nempel, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Matanya ada, penglihatannya ada, tapi mereka tidak bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul. Maka oleh karena itu sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka orang-orang yang tertutup matanya, tertutup telinganya dari kebenaran, mau diingatkan, tidak diingatkan, mereka tidak beriman. Ayat ke-11 dan ke-12 ini sebaliknya, ya, yaitu menggambarkan bagaimana orang-orang yang ketika diingatkan oleh Nabi mereka sadar, mereka mengikuti apa yang diajarkan, dan mereka takut kepada Allah walaupun selama di dunia mereka tidak pernah melihat Allah, tapi mereka yakin Allah melihat dirinya. Inilah yang disebut dengan ihsan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa semua yang pernah dilakukan dan ditinggalkan semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, Lauhul Mahfuz itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, gampangannya kalau sekarang Lauhul Mahfuz itu big datanya Allah,
semua data tercatat di situ, semua data ada di situ. Nah, itu biar gampangnya begitu, ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita masuk pada tafsirnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, ay innama yanfa'u inzaruka. Sesungguhnya akan bermanfaat inzaruka, peringatanmu ya Muhammad. Wahai Muhammad, man kepada orang amana bil Quran, yang beriman kepada Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa khafa Allah duna an yarahu, dan dia takut kepada Allah duna an yarahu, tanpa dia melihatnya. Ya, tentu takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada ular. Kalau takut kepada ular kita menjauh, tapi takut kepada Allah justru kita harus mendekat. Ya, qala Abu Hayyan berkata, wa khasyar rahmana ay muttasifun bir rahmah, disifati dengan sifat ar-rahmah, kasih sayang. Wa rahmatu tad'u ila raja, dan rahmat itu tad'u ila raja, kasih sayang itu akan mengajak Anda pada ar-raja, harapan. Karena Allah kasih sayang, ya, maka kita berharap semoga kita disayangi oleh Allah. Ya, lakinnahu ma'ilmihi birahmatihi yakhshahu jalla wa'ala. Lakinnahu, akan tetapi dia ma'ilmihi, dengan ilmunya, birahmatihi, dan dengan rahmatnya, yakhshahu jalla wa'ala, dia yakhshahu, takut kepada Allah jalla wa'ala. Kenapa? Khaufan min an yaslubahu ma an'ama bihi alaihi. Dia takut. Kenapa takut? Dia takut nikmat yang Allah berikan, ya, dia tidak gunakan sebagaimana mestinya. Wa makna bil ghaib, dan yang dimaksud makna bil ghaib adalah bil khalwah, inda mughibil insan an uyunil bashar. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan bil ghaib itu adalah ketika dia sendirian, ya, bil khalwah, sendirian, inda mughibil insan, ketika tidak terlihat oleh manusia, an uyunil bashar, tidak terlihat dari mata-mata yang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lagi bareng-bareng mah semangat melakukan ini dan itu, betul nggak? Tapi kalau sendirian, nah, seakan-akan kita tidak ada yang mengawasi, biasanya kita melakukan dosa-dosa, ya. Di depan manusia yang lain terkadang terlihat baik, terlihat soleh, tapi ketika sendirian justru dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, wa khasyar rahmana bil ghaib di sini menunjukkan bahwa ketika kita sendiri pun ingat Allah itu melihat kita. Ya. Jadi ketakwaan kepada Allah di mana saja, ya, kapan saja, walaupun dia seorang diri. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim lima intafa'a bil indzar, lamma intafa'a bil indzar, ketika bermanfaat peringatan, kana jadiran bil bisyarah, maka baginya kabar gembira. Ayat fabashshirhu ya Muhammad, maksudnya adalah beri kabar kepadanya, wahai Muhammad,
bimaghfiratin azimin, dengan ampunan yang sangat agung, minallahi, dari Allah, lidzunubihi, untuk seluruh dosa-dosanya. Hei manusia yang banyak dosa, sebanyak apapun dosamu, jika kalian memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, yang penting taubatnya taubatan nasuha. Jangan sampai hari ini melakukan dosa, hari ini juga taubat, besoknya ngelakuin dosa lagi, besoknya ngelakuin dosa lagi, besoknya ngelakuin dosa lagi. Maka itu bukan taubat nasuha, tapi itu namanya taubat sambal, ya. Kalau lihat taubat sambal gimana? Pedas. Setelah itu dimakan lagi, katanya pedas, tapi kenapa makan lagi? Terus apa jawabannya? Enak sih Ustaz. Hati-hati. Jika berdosa sudah menjadi habit, jika berdosa sudah menjadi kebiasaan, maka itu bukan menjadi taubatan nasuha. Maka taubatlah secara sungguh-sungguh agar seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, walaupun dosanya sudah menggunung seperti buih di lautan. Wa ajrin karim fil akhirah, dan pahala yang mulia fil akhirah, kelak di akhirat, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, al ajrul karim, yang dimaksud dengan pahala yang mulia itu adalah wa al-katsirul wasi, maksudnya adalah al-katsir, banyak banget, al-wasi, luas, al-hasan al-jamil, kebaikan yang cantik, kebaikan yang baik, ya, kebaikan yang mempesona. Wa dzalika innama yakunu fil jannah, dan semua itu akan terjadi di surga. Indah sekali di surga itu. Seperti apa gambaran surga nanti ayat selanjutnya. Kemudian walamma dzakara ta'ala amra risalah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan urusan risalah, dzakara ba'daha, Allah menyebutkan setelahnya amrul ba'tsi wan nusyur, perihal kebangkitan setelah mati, wan nusyur, akan kemana ini manusia dikembalikan, ya. Jadi setelah ayat-ayat sebelumnya Allah jelaskan, oh ini orang kafir, ya, mau diingatkan tidak diingatkan, ya dia begitu. Oh ini orang beriman, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan al-ba'tsu wan nusyur, Allah akan membangkitkan manusia dari kematiannya, kemudian Allah akan kumpulkan manusia, ya. Di mana itu dikumpulkannya? Disebut dengan padang mahsyar, karena disitulah Allah kumpulkan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia akhir zaman. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta ay nab'atsuhum min kuburihim, kami bangkitkan manusia-manusia yang sudah mati itu min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, ba'da mautihim, setelah mereka mati, lil hisab wal jazaa, untuk dihisab dan diberikan balasan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, ay naktubu ma qaddamu fid dunya bil khairin wa syarrin, kami telah menulis ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, fid dunya, di dunia, min khairin wa syarrin, kebaikan ataupun
hasanil a'mal wa sayyi'iha, dan dari amal-amal yang baik atau amal-amal yang buruk. Wa atharahum ay wa atharahum, ya, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Maksudnya di sini apa? Bekas jalan kaki mereka, masya Allah. Wa atharahum, bekas dari langkah-langkah mereka, bi arjulihim ilal masajid, ya, tapak-tapak mereka, tapak-tapak langkah mereka menuju masjid. Ini langsung disebutkan, karena perjalanan paling indah itu adalah perjalanan ke masjid. Karena setiap langkah orang menuju ke masjid, setiap langkahnya, langkah kaki kanan dihitung, langkah kaki kiri dihitung. Dihitungnya dengan apa? Dengan dua hal, sebagaimana kaki kita tuh. Yang pertama adalah Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Yang kedua, Allah angkat derajatnya, ya, masya Allah. Tapi walaupun perjalanan paling indah, perjalanan menuju masjid, perjalanan ini pula perjalanan yang paling berat. Betul? Banyak orang mendaki gunung, pergi ke sana kemari segala macam, dengan segala kebanggaannya. Saya sudah mendaki gunung Kerinci sekian kali, gunung Anu sekian kali, gunung Anu sekian kali, tapi ternyata masjid di depan rumahnya tidak pernah dia daki. Rugi manusia seperti ini, ya. Perhatikan imaratul masajid, memakmurkan masjid. Jangankan memakmurkan, datang dan itu di masjid, langkahnya saja Allah tulis bagi mereka orang-orang yang rajin datang ke masjid. Wa fil hadis, dan dalam hadis an Jabir, dan Jabir qala arada Banu Salamah an yatahawwalu ila qarbil masjid. Banu Salamah mereka hendak pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Wal biqa khaliyah, ini nama tempat dia. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabar itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Hei Bani Salamah, diyarukum, rumah-rumah kalian, tuktabu atharukum, ya, bekas-bekas langkah-langkah kalian akan ditulis. Diyarukum tuktabu atharukum. Ini berulang dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Diyarukum, rumah-rumah kalian, tuktabu atharukum, ditulis bekas langkah kalian. Faqala makana yasuruna anna kunna tahawulina, ya Rasulullah, kami pindah itu biar kami gampang, ya. Makana yasuruna anna kunna tahawulana, biar gampang ya Rasulullah ke masjid. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semakin jauh rumah kalian dari masjid dan kalian tetap datang ke masjid, maka bekas langkahnya kalian dari rumah ke masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau santri mimbar Kufas, yang paling bahagia itu adalah santri-santri yang ada di asrama Kufah. Kenapa? Karena mereka yang paling banyak langkahnya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Yang paling rugi ustaz, kenapa? Karena dari rumah ke masjid hanya beberapa langkah saja. Ya udah, kalau begitu saya pindahnya ke Bekasi. Setiap sholat dari Bekasi datang ke sini. Setelah itu balik lagi, pasti ditanya, kenapa Ustaz? Ya biar pahalanya banyak. Begitu.
Begitu? Oh, tentu bukan begitu ya. Kalau tidak begitu bukan mungkin lagi. Ini masih dalam satu wilayah. Kalau jamaah masjid yang paling banyak pahalanya itu Haji Warisin berarti. Ya, kenapa? Rumahnya di ujung, tapi dia terus datang ke sini, masya Allah. Ya, kalau yang seminggu sekali yang paling banyak pahalanya siapa? Mengaam. Kenapa? Rumahnya di Susukan Dalam. Ya, jauh dia datang ke sini. Ustaz di situ kan langka. Dia mau kan datang ke sini pakai motor. Berarti dihitungnya bukan langkahnya, tapi tetes bensinnya. Ya, mudah bagi Allah untuk menghitung pahala seseorang. Tidak usah dibingungkan ini melangkah pakai kaki atau pakai motor atau pakai mobil atau pakai apa. Itu menunjukkan bahwa semua orang yang datang ke masjid pasti dihitung oleh Allah dengan berbagai macam kebaikan, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ay kullu syai'in minal asya' atau amrin minal umur, atau segala sesuatu atau segala urusan jama'nahu wa qabarnahu fi kitabim mastur. Semua telah dikumpulkan, semua telah diamankan, semua telah ditulis, datanya ada, filenya ada. Di mana? Fi kitabim mastur wa masahiful a'mal, yaitu buku catatan. Kaqauli ta'ala yawma tad'u kullu unasin bi imamihim, ay bi kitabi a'malihim. Semua kita punya file, nanti punya raport. Kalau di sekolah mah ada raportnya. Nanti kita ada buku catatan amal. Ustaz gimana itu? Nulisnya para malaikat kan gak pernah kelihatan. Oh, gampang. Sekarang ada teknologi voice to text. Ustaz ngomong langsung jadi teks. Para malaikat bagaimana? Nggak tahu teknologinya seperti apa. Pokoknya nanti akan ada semua amalan-amalan kita tercatat dalam buku catatan amal kita semuanya, dan tidak akan pernah tertukar. Kenapa? Karena ada barcode-nya. Ya, kul fi kitabim mubin, semua jelas, fileisasinya jelas, fi imamin mubin, semuanya jelas. Ya, bukunya ada barcode-nya, bukunya ada nomornya, bukunya ya, ada kekhususannya, tidak akan tertukar. Jika seperti itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Berhati-hati berucap, berhati-hati bertingkah laku, karena semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita lakukan dicatat oleh para malaikat. Kita memohon kepada Allah, Allahumma astur bisitrikal jamil, Allahumma astur auratana bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup seluruh aib-aib kami baik di dunia ataupun di akhirat dengan bisitrikal jamil, dengan penutup darimu yang bagus, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita semuanya. Semua kita punya aib, semua kita punya salah, tapi semoga Allah tutup aib kita, sehingga aib yang pernah kita lakukan tidak akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan semua yang ditampakkan oleh Allah adalah kebaikan demi kebaikan. Perbanyak istighfar kepada Allah, semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insyaAllah kita akan lanjutkan esok hari. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.